Sampainya di rumah Maunya, Wak, mereka langsung masuk lah itu ke dalam. Mereka juga nggak kalah kaget waktu nengok kondisi Maunya Teh Siti itu. Pak Mantri kan ada di situ kan, langsung lah diceknya Maunya Teh Siti sama bayi yang belum dikasih nama ini, dan memang ketiganya sudah dipastikan meninggal dunia, Wak. Meninggal mereka bertiga. Dan setelah Pak Mantri memeriksa kondisi jenazah mereka bertiga, Wak, Pak Kades dan lainnya juga ikut memeriksa kondisi sekitar jenazah. Dan anehnya di sini, Wak, waktu dicek lebih dekat lagi, kondisi di sekitar mereka ini bersih tuh loh, bersih, nggak ditemukan bercak darah, obat-obatan, atau barang-barang yang bisa menyebabkan kematian gitu. Nggak ada benda tajam, nggak ada racun, nggak, pokoknya rumah tuh pun juga rapi. Jadi memang bersih area tuh, cuman ada 3 jenazah aja di situ. Jadi macam mereka dipindahkan ke situ tuh loh, Wak. Tapi nih, nggak lama setelah itu Pak Mantri menemukan ada tanda aneh di tubuh mereka, Wak. Jadi di lengan kanannya Maunya ditemukan 2 tanda titik kecil warna merah. Nah, macam gigitan ular, Wak. Ya, dan gak cuma Maunya, tubuhnya Teh Siti sama bayinya juga ditemukan tanda yang sama. Kalau Teh Siti di betis kirinya, kalau di bayi, Wak, di paha kanannya. Ya. Nah, awalnya mereka mikir, oh mungkin Maunya Teh Siti sama bayi ini meninggal gara-gara dipatok ular nih, ya kan? Kayaknya bukan lah. Saya malah lihat kayak kematian mereka ini disebabkan sesuatu yang gak biasa. Coba kalian lihat, biasanya orang yang terpatok ular gak kayak gini kondisinya. Mata mulut terbuka lebar kayak gini, ha. Ini kayak ada sesuatu yang menyeramkan lah ini sebelum mereka meninggal, kata Pak Kiai kayak gitu. Terkejut lah orang-orang di situ, ha. Tapi sejalan dengan perkataan Pak Kiai juga, si Reza sama Miftah juga mikir yang sama. Ciri kematian mereka ini kok kayaknya gak wajar ya. Karena biasanya kalau terpatok ular nih nanti ya, biasanya kan di sekitar tanda titik merah itu pasti akan lebam, biru, keunguan gitu loh, Wak. Atau di beberapa kasus juga ada yang sampai mengeluarkan busa dari mulutnya, ya kan. Tapi di jenazahnya Maunya Teh Siti sama bayinya nih, Wak, nggak ada lebam sama sekali, nggak ada. Beneran cuma 2 titik, kayak gitu, Wak. Mereka juga nggak ngeluarin busa dari mulut mereka. Yang terlihat ya cuma itu, mata mereka terbelalak, mulut mereka terbuka lebar, badannya kaku lurus kayak gini semuanya. Tapi udahlah, yang jelas saat itu Pak Kiai pun meminta Pak Kades untuk mengadakan pemakaman secepat mungkin, Wak. Awalnya Pak Kades nolak, ya kan. Pak, janganlah Pak, kita tunggu aja suami Maunya ini pulang dulu. Pak Kiai bilang, kamu mau tunggu sampai kapan? Suami mereka ini nggak akan pulang. Bapak tahu sendiri kan, anaknya lahir aja dia nggak pulang kok. Jangan ditunggu kelamaan, kasihan ini. Udah lebih baik segerakan aja pemakamannya, malam ini aja langsung, kata Pak Kiai kayak gitu, Wak. Nah, dengar penjelasan dari Pak Kiai, Pak Kades pun setuju lah kalau pemakaman waktu itu akan dilaksanakan pada saat itu juga. Nah, dia nggak tunggu pagi, bahkan nggak nunggu disemayamkan malam itu juga. Kasihan, tengah malam tuh mau dikubur. Entah apa pertimbangannya nanti, tapi yang jelas malam itu juga langsung adakan pemakaman right now, kata si Pak Kiai mungkin. Nah, adalah karena akhirnya setelah memeriksa kondisi mereka bertiga, Maunya Teh Siti dan bayinya, beberapa di antara mereka baliklah ini, Wak, ke base camp. Dan sesampainya di sana, 2 hansip tadi langsung membangunkan beberapa warga, lalu menyiapkan masjid dan juga menggali 2 lubang di pemakaman desa, Wak. Nah, sembari itu Reza sama Miftah juga cerita lah itu apa yang terjadi sama rumahnya Maunya